Om Swastiastu. Saya Iwayan Eka Krismajaya, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka menyelesaikan tugas PPG dalam Jabatan Angkatan 3 di Universitas Pendidikan Ganesha. Om Santi 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 Om. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran daring menggunakan via Zoom. Untuk itu, silakan persiapkan segala alat-alat dan sarana pembelajaran seperti buku, bahan ajar, pulpen di samping kalian. Ya, sudah anak-anak? Ya, oke. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan doa lebih dahulu. Untuk itu, Bapak minta bantuan untuk Putu Repan memimpin teman-temannya berdoa. Ya, silakan Putu Repan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Ya, terima kasih Putu Repan. Nah, anak-anak, setelah berdoa, Bapak akan mengabsen kalian. Teman Wahyu, hadir? Hadir, Pak. Ya. Adek Satya Guna? Hadir, Pak. Ya. Meta Cahyani? Ya. Kadek Jiotiva Dewi? Hadir, Pak. Kadek Putri Wulan? Hadir, Pak. Ye. Kadek Sri Susilawati? Hadir, Pak. Ye. Kadek Nindya Pranita? Hadir, Pak. Ye. Tuan Din Widyastari? Hadir, Pak. Ye. Putu Yogi? Hadir, Pak. Ye. Durepan Adi Putra? Hadir, Pak. Ye. Putu Eka? Hadir. Ye. Terima kasih anak-anak. Nah, Bapak tidak lupa juga tetap mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan karena pandemi masih belum selesai. Dengan cara mengikuti protokol kesehatan yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker kemanapun. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang ketiga, M-nya itu adalah yang menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. M yang kelima, membatasi mobilitas. Itu kita harus terapkan agar kita sama-sama terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anak, berikutnya adalah tata tertib dalam belajar daring hari ini. Seperti biasa, mohon dimatikan audionya jika tidak bertanya maupun menjawab. Kemudian, jika ingin bertanya maupun menjawab, silakan gunakan ikon raise hand atau angkat tangan. Nah, anak-anak, untuk lebih bersemangat lagi, kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Halo Halo Bandung. Untuk itu, kalian bisa menghidupkan suaranya agar bisa bernyanyi bersama-sama. Nah, kita mulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periahan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan.
telah menjadi lautan api, mari bumi berebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bumi berebut kembali. Kembali, mari berebut kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak kita melakukan tepuk PPK setelah bernyanyi lagu wajib nasional. Dah, sama-sama melakukan tepuk PPK. Bapak akan pimpin tepuk PPK-nya. Itu silahkan kembali boleh dihidupkan. Anak, yuk tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan kembali dimatikan. Nah, anak-anak masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Yo. Globalisasi. Ya, globalisasi. Yang lain, penemuannya siapa ya? Penemuan Nikola Tesla. Ya, betul sekali, penemuan Nikola Tesla, yaitu tentang mengembangkan listrik. Pusat ke rumah-rumah warga. Ya, penyaluran listrik dari pembangkit pusat ke rumah-rumah warga. Betul sekali, itu adalah materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang tema 4, yaitu globalisasi. Itu tema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Nah, untuk itu kembali Bapak ingatkan, siapkan sarana untuk belajarnya seperti buku, bahan ajar, LKPD, dan pulpen di samping kalian. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 4 anak-anak, yaitu yang pertama, melalui pengamatan media PowerPoint, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis isi pada teks eksplanasi globalisasi dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, melalui LKPD, kalian diharapkan mampu untuk menyimpulkan pengaruh globalisasi bagi kehidupan secara tulisan, dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Nah, itu kosakata baku dan kalimat efektif kita juga sudah pelajari minggu lalu. Yang ketiga, melalui pengamatan media PowerPoint, siswa mampu menganalisis keberagaman ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang keempat adalah melalui kegiatan tanya jawab, siswa atau kalian diharapkan mampu menceritakan kondisi ekonomi keluarga dan rencana yang akan dilakukan untuk menghadapi era globalisasi dengan benar. Jadi, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya. Oke, anak-anak. Kemudian sistem penilaiannya juga ada 3 sistem sama seperti minggu lalu, yaitu yang pertama yang akan Bapak nilai yang pertama itu adalah sikapnya, kemudian yang kedua adalah pengetahuan kalian, dan yang ketiga adalah keterampilan. Nah, jadi itu adalah 3 sistem penilaian yang akan Bapak gunakan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Oke, nah, anak. Di layar ada sebuah gambar, ya, sebuah gambar ini kira-kira gambar orang sedang apa, anak-anak? Sedang menelpon. Oke, sedang menelpon. Kira-kira
orang ini sedang menelpon akibat dari pengaruh apa ya? Aktivitas Globalisasi. globalisasi. Ya, aktivitas apa yang sedang dilakukan gambar tersebut? Aktivitas menelpon. Betul sekali. Kemudian, apa yang menyebabkan aktivitas itu bisa terjadi pada zaman sekarang? Sudah dijawab tadi, yang menyebabkan adalah Globalisasi. ya globalisasi. Globalisasi menyebabkan aktivitas yang ada pada layar ini bisa terjadi. Oke. Nah, di layar sudah diperlihatkan tentang sebuah teks eksplanasi yang berjudul globalisasi. Nah, Bapak minta bantuan kepada Repan Adiputra untuk membaca paragraf pertama globalisasi teks eksplanasi ini. Globalisasi merupakan suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Artinya, setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi di mana saja dan kapan saja melalui media elektronik maupun cetak. Terjadinya globalisasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perkembangan teknologi informasi komunikasi. Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi dan komunikasi ini dapat memudahkan transaksi ekonomi antar negara. Kedua, kerjasama ekonomi internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan antar negara yang terjalin dengan erat. Ketiga, dan pengiriman barang ke luar negeri. Dampak positif dari globalisasi adalah semakin cepatnya komunikasi dan informasi tersebar. Contohnya, kita dapat mengetahui berita-berita terkini dari luar negeri yang letaknya jauh dari Indonesia. Selain itu, dengan adanya era globalisasi, kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mudah melalui internet. Namun, globalisasi dapat menyebabkan budaya bangsa terkikis. Mengapa? Karena pada era globalisasi seperti ini, budaya barat seperti hedonisme dan sifat-sifat individualisme akan lebih mudah masuk ke Indonesia. Nah, itu adalah pengertian dan dampak dari globalisasi. Jadi, globalisasi itu juga mempunyai pengaruh, yaitu yang sudah dibaca oleh Wahyu tadi. Sifat-sifat individualisme itu akan lebih mudah masuk ke Indonesia. Jadi, budaya gotong royong itu bisa luntur akibat globalisasi tersebut. Ya, apakah kalian tahu bagaimana cara menganalisis isi yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut yang sudah dibaca tadi? Siapa yang tahu bagaimana caranya menganalisis isinya? Ya, Repan, silahkan. Dengan membaca seluruh paragraf. Nah, betul sekali, dengan membaca seluruh paragraf. Nah, ada lagi yang lainnya? Menemui pokok utama. Atau kalimat utamanya bisa. Pendapat yang lain, bagaimana caranya kita menganalisis isi yang terdapat dalam teks eksplanasi yang sudah dibaca tadi? Yang pertama sudah Repan menjawab, yang kedua Didiri sudah membaca seluruh isi teks, kemudian menemukan kalimat utama. Ada lagi yang lainnya? Ya, nah itu adalah salah satu cara yang memang harus dilakukan bagaimana untuk kita ketika melakukan menganalisis isi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Ya, jadi dua jawaban itu sudah bagus dan tepat sekali. Nah, di samping dua jawaban itu, kita juga bisa melakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama memahami topiknya, kemudian yang kedua adalah memahami pokok pikirannya, kemudian yang ketiga adalah memahami simpulan teksnya. Topik adalah pokok atau inti pembicaraan dalam teks. Kemudian topik dalam teks disebut juga tema. Berikut cara menemukan topik dalam teks. Yang pertama, membaca keseluruhan seperti yang dijawab oleh Repan. Kemudian mencari kata kunci yang paling sering diulang dalam teks. Kemudian yang kedua, itu adalah pokok pikiran. Pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran itu adalah inti permasalahan yang dibahas dalam teks. Kemudian bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam teks? Pertama, itu adalah
dengan membaca atau mendengarkan teks secara keseluruhan dan seksama. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama teks tersebut. Dan yang ketiga, menentukan pokok pikiran dalam teks berdasarkan kalimat utama. Itu cara kita menentukan pokok pikiran. Kemudian yang ketiga ada simpulan. Simpulan teks itu adalah menjelaskan secara keseluruhan isi teks atau paragraf secara singkat dalam bentuk pernyataan. Berikut langkah-langkah menyimpulkan teksnya. Cara-caranya adalah membaca keseluruhan isi teks yang pertama, kemudian yang kedua menentukan pokok pikiran atau informasi penting dari teks, dan yang ketiga memberi tanggapan atau pernyataan yang berkaitan dengan pokok pikiran yang telah ditentukan. Jadi itu adalah cara menemukan isi dalam sebuah teks eksplanasi. Ada 3. Kemudian yang pertama menentukan topik, ya. Yang kedua menentukan pokok pikiran, ya. Dan yang ketiga menentukan simpulan teksnya. Nah, ya anak-anak, bagaimana dengan penjelasan Bapak? Sudah bisa paham? Sudah bisa mengerti? Jika sudah, angkat jempolnya. Paham. Ya, oke. Terima kasih ya. Nah, berikutnya. Nih, kita Pak berikan sebuah contoh. Kemarin, Paman dan Bibi datang berkunjung ke rumah. Mereka dari desa. Di sana, Paman dan Bibi tinggal bersama kakek dan nenekku. Nah, dari sebuah paragraf yang diberikan pada layar kalian, siapa yang bisa menentukan apa isi dari atau apa informasi yang penting dari paragraf ini? Paman dan Bibi berkunjung ke rumah. Paman dan Bibi berkunjung ke rumah. Ya, bisa. Ada yang lain lagi? Banyak hasil bumi yang mereka bawa sebagai oleh-oleh. Banyak hasil bumi yang mereka bawa sebagai oleh-oleh. Betul sekali. Ya, dua orang sudah menjawab dengan tepat. Ada yang lain lagi? Paman dan Bibi datang dari desa untuk berkunjung ke rumah membawa oleh-oleh hasil bumi. Betul sekali apa yang sudah dijawab oleh Revan tadi dan Digiri. Nah, tepuk tangan buat mereka berdua teman kalian. Ya, bagus sekali. Nah, jadi seperti itulah caranya kita memahami atau mencari isi dari sebuah penjelasan teks eksplanasi dengan 3 hal itu yang tadi sudah Bapak jelaskan. Menentukan topik, menentukan simpulan teks, dan menentukan pokok pikiran dari teks tersebut. Itu caranya ya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Yeay. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada sebuah pertanyaan di sini. Apakah menurut kalian globalisasi itu berpengaruh terhadap keberagaman ekonomi masyarakat atau tidak? Berpengaruh. Ya, berpengaruh. Keberagaman ekonomi masyarakat itu artinya apa ya? Maksudnya apa ya? Keberagaman ekonomi masyarakat. Apa ya maksudnya? Perbedaan yang menciptakan keragaman terhadap perbedaan pada hal ekonomi. Ya, atau pekerjaan itu keberagaman ekonomi. Itu berpengaruh terhadap keberagaman ekonomi globalisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih pengaruh globalisasi terhadap keberagaman ekonomi? Kita simak sama-sama dalam video berikut ini. Pertama, mengenai keragaman ekonomi. Apa yang dimaksud dengan keragaman ekonomi? Keragaman ekonomi merupakan kondisi di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat ini beragam atau berbeda-beda. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dibagi ke dalam beberapa sektor seperti agraris, ini pengolahan lahan, kemudian ada ekstraktif, yaitu pengambilan langsung dari alam seperti penambangan, perikanan. Lalu ada industri, yaitu mengelola bahan menjadi bahan siap pakai. Kemudian ada jasa, yaitu menjual pelayanan
ada perdagangan, menjual barang-barang, dan lain sebagainya. Berikut contoh dari keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, keragaman jenis pekerjaan atau profesi ini ada karena berbagai bentuk bentang alam, seperti daratan, lautan, dataran tinggi, atau dataran rendah yang ada. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh keragaman ekonomi. Ada petani, penambang, insinyur, nelayan, pedagang, ada dokter, dan juga petugas kebersihan. Nah, teman-teman, setiap profesi memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa. Coba teman-teman bayangkan jika di dunia ini tidak ada petugas kebersihan atau tidak ada yang mau menjadi petugas kebersihan. Sampah-sampah pasti akan menumpuk karena tidak ada petugas kebersihan yang mengelola sampah. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus menghargai setiap pekerjaan dengan cara memperlakukan setiap orang dengan sama, tanpa memandang profesi atau penting bagi kemajuan bangsa. Coba teman-teman bayangkan jika di dunia ini tidak ada petugas kebersihan atau tidak ada yang mau menjadi petugas kebersihan. Sampah-sampah pasti akan menumpuk karena tidak ada petugas kebersihan yang mengelola sampah. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus menghargai setiap pekerjaan dengan cara memperlakukan setiap orang dengan sama, tanpa memandang profesi atau latar belakang ekonominya. Dengan melakukan sikap tersebut, persatuan, kesatuan, dan semangat kebersamaan dapat terjalin kokoh. Selain itu, kesejahteraan bangsa dapat terwujud karena setiap profesi merasa dihargai dan berperan penting untuk kemajuan bangsa. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari video yang sudah kita simak sama-sama tentang keberagaman ekonomi dan cara menghargai keberagaman ekonomi tersebut. Dijelaskan tadi, jika tidak ada tukang sampah yang mengelola sampah, pasti sampah itu akan menumpuk. Nah, maka dari itu, kita tidak boleh saling merendahkan setiap keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat. Semuanya harus kita hargai sama-sama, karena semua itu penting bagi kehidupan kita. Nah, cara menghargainya bagaimana? Nah, di sini sudah Bapak berikan cara untuk menghargai keberagaman ekonomi tersebut. Yang pertama, mengucapkan permisi atau mohon maaf ketika kita berjalan kaki melewati petugas kebersihan misalnya yang sedang bersihkan jalan. Dan yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan seksama dan bertegur sapa bila bertemu guru di jalan. Itu untuk yang berprofesi sebagai guru. Kemudian yang ketiga, untuk kepada petugas medis misalnya, mengucapkan terima kasih kepada petugas medis atau dokter yang telah memeriksa kesehatan kita. Nah, itu adalah cara kita menghargai keberagaman ekonomi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, itu anak-anak bagaimana? Penjelasan Bapak sudah bisa dipahami tentang bagaimana keberagaman ekonomi, pengaruh globalisasi terhadap keberagaman ekonomi, dan cara menghargai keberagaman ekonomi di dalam masyarakat. Bisa dipahami, anak? Bisa. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mengisi identitasnya, ya. Kemudian setelah itu menyimpulkan teks globalisasi tersebut di LKPD yang kedua. Yang ketiga adalah mencari keberagaman ekonomi dan tugas pokoknya, serta menceritakan tentang kondisi ekonomi keluarga kalian di LKPD-nya itu. Ya, silahkan kalian kerjakan, Bapak berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan itu, kemudian nanti kita akan masuk kembali ke Zoom untuk membahas LKPD tersebut. Ya, anak-anak, bagaimana? Sudah bisa dipahami untuk pengerjaan LKPD-nya? Sudah. Ya, sudah. Nih, terima kasih. Sekarang kalian boleh meninggalkan Zoom meeting ini untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, nanti akan Bapak berikan link Zoom yang baru untuk mengerjakan
atau untuk membahas KPD yang telah kalian kerjakan. Oke, anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sebelum kita membahas pengerjaan LKPD, seperti biasa, kita akan melakukan sebuah permainan terlebih dahulu ya, untuk menyegarkan kembali pikiran kalian setelah mengerjakan LKPD yang sudah usai kalian kerjakan. Nih, kira-kira ini gambar apa di sini? Gambar hewan apakah ini? Ya, benar sekali. Siapa yang jawab hiu itu? Yang kedua, ini kira-kira gambar hewan apa ini? Hitungan ketiga kita buka 1, 2, 3. Marmut ternyata ini ya. Ternyata ini hewan marmut. Hewan yang ketiga. Ini hewan apa, anak-anak? Singa. Yang lain lagi? Ular. Ular. Oke, kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Ternyata babi. Kira-kira kalimat atau kata apa yang bisa kita jadikan dari gambar ini? Ya, betul sekali, minta uang. Kalimat apa yang bisa kita rangkai dari gambar ini? Semangka dipotong, separuh pakai pisau. Itu yang bisa kita rangkai. Ini apa jawabannya, anak-anak? Burung adalah hewan yang bisa temenan ternyata. Temenan. Oke. Nah, sekarang telah tiba waktunya ke pembahasan LKPD. Ya. Nah, anak-anak, dari pengerjaan LKPD yang tadi kalian kerjakan, yang pertama, siapa yang mau membacakan hasil kerjanya tentang menganalisis isi dari teks eksplanasi globalisasi itu? Siapa yang mau membacakan? Yogi, Putu Yogi, silahkan hidupkan suaranya dan hidupkan videonya. Apa yang dimaksud globalisasi? Suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Sebutkan minimal 3 contoh globalisasi: kemajuan teknologi, kemudahan komunikasi dan elektronik, dan kemajuan transformasi. Apa dampak negatif dari globalisasi? Menyebabkan budaya bangsa semakin terkikis. Apa dampak positif dari globalisasi? Memudahkan komunikasi antar negara. Apa faktor penyebab terjadinya globalisasi? Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, bagus sekali pengerjaan LKPD tentang menganalisis isi teks eksplanasi dari globalisasi yang telah dikerjakan oleh Yogi. Betul sekali. Bagus itu. Kemudian kita ke yang kedua, LKPD yang kedua. Oke, menyimpulkan secara lisan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dari pengaruh globalisasi bagi kehidupan. Siapa yang mau membacakan pengerjaan LKPD-nya? Eka, silahkan Eka. Simpulkan secara tulisan dengan kosakata baku dan kalimat efektif pengaruh globalisasi bagi kehidupan. Bahwa globalisasi merupakan suatu proses yang dapat mendekat negara-negara yang berjauhan. Ya, ada lagi? Itu aja. Nih, bisa. Bagus ya. Kemudian Repan, silahkan. Bahwa globalisasi merupakan suatu proses yang dapat mendekatkan setiap negara yang berjauhan. Pada era globalisasi dapat kita melakukan aktivitas dengan mudah. Ya, globalisasi dapat mempermudahkan aktivitas. Bagus, betul sekali. Oke. Yang lainnya? Sama? Oke, kita sekarang ke keberagaman ekonomi di LKPD yang ketiga. Mengamati keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Silakan
Yang mau membacakan hasil pengerjaan LKPD-nya tentang keberagaman ekonomi dan tugas pokoknya. Silakan. Siapa? Silakan Ya, tinggal Pak. dibaca saja. Ya, Repan, Ya, Pak. Repan. Repan, silakan Repan. Satu, nelayan. Tugas pokoknya menangkap ikan di laut. Dua, Ye. petani. Pokoknya menanam tumbuhan untuk dipanen. Ya, Tiga, ojek. Tugas pokoknya untuk mengantarkan penumpang ke tujuan. ya, Nomor 4, pedagang gas. Tujuan gas LPG. Tugas pokoknya menjual gas ke konsumen dan warung-warung terdekat. ye. Nomor 5, tukang cukur. Tugas pokoknya untuk mencukur rambut konsumen. Ya, Ban tamal ban. Tugas pokoknya untuk menamal ban kendaraan. ye. Tugas pokoknya untuk mengobati pasien. Ya, oke, betul sekali. Terima kasih Repan. Betul sekali apa yang telah dijawab oleh Repan tadi. Sekarang yang keempat yaitu menceritakan tentang kondisi ekonomi keluarga di rumahnya. Yuk. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Wahyu, silakan Mang Wahyu. Tempat menulis. Ibu saya menjual bahan-bahan dapur. Setiap hari ibu saya bangun pagi-pagi untuk berdagang. Penghasilan setiap hari ibu saya adalah 100.000 sampai 200.000. Oke, sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Yang lainnya, yuk. Yang lainnya, ceritakan. Yogi. Ibu saya adalah penjahit selepan. Setiap hari ibu saya menjahit selepan dan penghasilan setiap hari ibu saya adalah 50.000 sampai 100.000. Nah, oke, terima kasih Yogi. Bagus sekali. Repan sekarang, giliran. Ibu saya bekerja sebagai laundry. Ibu saya mencuci dan menyetrika baju konsumen. Setiap hari ibu saya mendapatkan penghasilan sekitar 20.000 sampai 50.000 rupiah. Iya, bagus sekali Repan. Oke, itu. Jadi itu adalah tentang kegiatan kondisi ekonomi keluarganya kalian. Yang lainnya bagaimana? Ada yang mau lagi ingin membacakan? Eka mau? Yang, Pak. Nggih, silahkan. Ibu saya bekerja sebagai pegawai Bank Giri di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Mudah Batu, Jalan Udayana. Ibu saya bekerja sebagai kasir, mendapatkan gaji sebesar 3 juta per bulan. Meskipun Ya, bagus. Sudah? Ya, oke. Bagus sekali. Terima kasih. Nah, itu jadi kondisi ekonomi atau keberagaman ekonomi di masyarakat itu banyak sekali berbeda-beda ya. Ada yang menjahit, menjadi pegawai bank, menjadi punya usaha laundry dan lain sebagainya. Jadi itulah keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, oke anak-anak. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa ya? Kita simpulkan sama-sama yuk sekarang. Materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini apa saja yang sudah kita pelajari ya? Yang pertama tentang apa? Globalisasi. Ya, globalisasi, pengaruh globalisasi. Kemudian yang kedua, kita sudah keberagaman ekonomi. Ya, tentang keberagaman ekonomi. Jadi itu adalah dua materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu adalah tentang menganalisis isi teks eksplanasi dari bacaan globalisasi, dan yang kedua adalah pengaruh globalisasi terhadap keberagaman ekonomi ya. Nah, oke anak-anak. Jadi itu adalah materi yang sudah kita pelajari. Berikutnya untuk mendalami lagi apa yang sudah kita pelajari, nanti akan Bapak bagikan
link untuk mengerjakan evaluasi yang akan Bapak informasikan atau umumkan di WA grupnya kalian. Jadi kalian nanti bisa mengerjakan lewat link tersebut tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Nana, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu daerah Bali, yaitu lagu Juru Pencar. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan menghidupkan suaranya bersama-sama. Oke. Nah, Nana, setelah selesai menyanyikan lagu daerah, maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jadi, Bapak minta tolong untuk Repan, pimpin teman-temannya dalam berdoa sebelum pelajaran ditutup. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Repan. Terima kasih anak-anak. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya untuk pertemuan kali ini. Ingat, tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, dan Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.